Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, ketemu lagi dengan saya Abang Nganam dan pelajaran IPS. Kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Namun sebelumnya tetap ikuti patuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Anakku semuanya, ini adalah negara Thailand. Sebelum kalian memulai pembelajaran kalian ini, tolong disiapkan bukunya, yaitu buku Bupena IPS kelas 2, dan dilihat di halaman 4. Oke anak-anakku semuanya, di sini kalian bisa melihat ini adalah ikon negara Thailand, di mana negara Thailand ini adalah satu-satunya negara yang belum pernah dijajah oleh negara lain berdasarkan dengan negara ASEAN lainnya, di mana Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak dijajah atau diambil alih oleh bangsa Eropa. Di abad 19, kerajaan Islam sadar bahwa negaranya berada di posisi yang sulit karena berada di antara jajahan Prancis dan jajahan Inggris. Selanjutnya, ini adalah daftar negara maju dan berkembang di dunia. Namun kali ini kita memfokuskan pada wilayah-wilayah negara ASEAN. Apakah negara ASEAN semuanya sedang berkembang? Apakah wilayah di negara ASEAN semuanya negara maju? Bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Itu adalah pembagian klasifikasi negara maju dan berkembang. Tentunya ini adalah negara maju di benua ASEAN. Apakah ada Indonesia, Malaysia, negara ASEAN? Oh tidak, hanya ada Singapura. Jadi kalau ada pendapat bahwasanya seluruh negara ASEAN adalah negara berkembang, adalah tidak benar, karena Singapura sudah masuk kategori negara maju. Maka dari itu Indonesia masih di kondisi berkembang. Ini adalah negara berkembang. Kita lihat, oh banyak sekali wilayah Indonesia. Ada Filipina, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste. Maka dari itu, kalau ada pertanyaan apakah seluruh wilayah ASEAN adalah negara berkembang, jawabannya tidak, karena Singapura sudah masuk kategori negara maju. Dilihat dari apa? Banyak klasifikasi untuk menentukan negara itu maju atau berkembang. Apakah benar seluruh wilayah negara di Asia Tenggara memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi? Betul sekali. Di sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, di mana kondisi musimnya dipengaruhi oleh angin muson, baik angin muson barat maupun timur, di mana letak geografisnya mengakibatkan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Ya. Selanjutnya, kondisi iklim di suatu wilayah dipengaruhi letak geografis dan astronomis tempat tersebut. Kawasan Asia Tenggara letak astronomisnya adalah 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 93 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu berarti letak astronomisnya juga kurang benar. Subwilayah benua, kita lihat subwilayah benua adalah wilayah yang terikat atau berhubungan langsung dengan wilayah benua. Wilayah ASEAN sendiri yang daratannya berhubungan langsung dengan benua Asia disebut dengan ATD atau Asia Tenggara Daratan, di mana dalam Asia Tenggara Daratan ini berada satu benua dengan benua Asia. Contoh ada Myanmar, Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ada lagi wilayah Malaysia bagian barat. Hingga ketika ditanya apakah ada wilayah wilayah benua Asia di wilayah ASEAN, ada, yaitu wilayah yang satu daratan dengan benua Asia. Lihat berikut ini, tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia
yang sejahtera dan damai. Jadi tujuannya untuk mencapai damai dan sejahteranya masyarakat di Asia. Oke anak-anakku semuanya, itulah tadi materi untuk kalian bisa menjawab soal-soal di buku kalian halaman 4 dan 5. Tentunya terus tetap belajar untuk mengerjakan aktivitas kalian pembelajaran hari ini, dan jangan lupa klik link di bawah ini yang berisikan soal dan jawaban yang harus kalian jawab seperti yang ada di halaman 4 dan 5. Maka dari itu, apabila kurang jelas bisa diulangi lagi, dilihat lagi videonya dari depan, insya Allah bisa ya. Ini adalah anak-anakku, ini adalah ekspor impor, bahwasanya di ASEAN Tenggiri sendiri sudah banyak yang bisa membuat senjata. Contohnya ini adalah Indonesia. Jadi kalau ditanya apakah negara anggota ASEAN belum memiliki industri peralatan perang sendiri, jawabannya adalah salah, karena Indonesia sudah memiliki industri peralatan perang, namanya Pindad. Ini adalah salah satu contoh alutsista buatan Indonesia. Tentunya cukup membanggakan sekali, dan sudah banyak alutsista kita yang dijual dan dibeli oleh negara lain. Begitu anak-anakku, terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.